Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Core Inspiration, channel yang didedikasikan untuk berbagi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cara mendapatkan sertifikat gratis, yaitu sertifikat level CEFR. Ya. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikat level CEFR secara gratis. Nah, CEFR sendiri adalah singkatan dari Common European Framework of Reference. Jadi CEFR ini menjadi referensi atau rujukan utama untuk pelevelan bahasa Inggris. Nah, dalam standar CEFR biasanya level-level bahasa Inggris itu dimulai dari level A1 ya, level yang paling rendah itu level A1, A1, kemudian level di atasnya A2, A2, kemudian naik lagi ada B1, B1, kemudian ada B2, B2, kemudian naik di atasnya lagi ada C1 atau C1, kemudian yang paling tinggi adalah level C2 atau C2 ya, level yang paling cakap, paling fasih, paling bagus bahasa Inggrisnya itu di level C2. Nah, ini saya sudah ada di sebuah website namanya EFZ. Alamatnya adalah efz.org. Ini ya. efz.org. Jadi ini website yang membantu kita untuk mengetahui level bahasa Inggris kita ya teman-teman. Nah, EF itu sendiri singkatan dari English First. Jadi layanan ini sebetulnya diberikan atau disediakan oleh English First. Nah, di website ini kita nanti bisa mengambil tes yang memungkinkan kita untuk dapat sertifikat yang menunjukkan level bahasa Inggris kita ya, dan tentunya tesnya bisa kita akses secara gratis ya teman-teman. Oke, kita coba baca keterangan di sini dulu. Di bagian atas ini, the first free standardized English test online. Jadi EFZ ini menyediakan tes online bahasa Inggris terstandar yang pertama yang pernah ada. Kemudian take the EF Standard English Test and get an accurate assessment of your English level from home. Jadi kita bisa mengikuti tes bahasa Inggris terstandar dan mendapatkan penilaian yang akurat dari level bahasa Inggris kita from home, dari rumah ya. Jadi kita bisa mengikuti tes ini secara online. Jadi kita tidak perlu pergi kemanapun. Oke, teman-teman. Nanti kalau kita mau mengambil tes di EFZ ini, kita bisa klik di sini di take a free test ya, di pojok kanan atas ini, atau kita scroll ke bawah di sini test your English now. Di bagian sini ini nanti kita klik untuk memulai tes di EFZ ini ya. Seperti itu teman-teman, ini sekilas dulu. Nah, kita coba ya, kita lihat ke bawah. Ini contoh sertifikat yang bisa kita dapatkan setelah kita menyelesaikan tes di EFZ ini. Jadi kita nanti bisa tahu level bahasa Inggris kita sudah sampai mana. Apakah masih di A1, A2, B1, B2, C1, ataukah sudah sampai C2. Ya, kita nanti bisa tahu level bahasa Inggris kita sudah sampai mana ya. Ini penting untuk mengetahui level bahasa Inggris kita sendiri, sehingga kita bisa merencanakan kalau kita sudah sampai di level ini, bagaimana kita bisa meningkat ya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita persiapkan supaya level bahasa Inggris kita semakin meningkat ya. Jadi kurang lebih nanti sertifikatnya seperti ini. Kita coba scroll dulu ya ke bawah teman-teman, supaya kita familiar dengan website ini. Nah, it's reliable, ini salah satu alasan kenapa kita sebaiknya mengambil tes di EFZ ini. It's reliable, jadi tes di EFZ ini bisa diandalkan.
created by expert. Karena tes di EFZ ini diciptakan oleh diciptakan oleh para ahli. Jadi para ahli yang menciptakan tes di EFZ ini. Jadi bisa diandalkan. Oke, kita lihat selanjutnya, it's accessible. Jadi tes di EFZ ini accessible, mudah diakses, bisa diakses. An English level test for everyone. Jadi setiap orang bisa mengakses, bisa mengikuti tes di EFZ ini. EFZ is available on any desktop. Jadi tes di EFZ ini tersedia di komputer, tablet, or mobile device, atau bahkan kita bisa mengikuti tes pakai HP kita. All you need is an internet connection. Yang kita butuhkan cuma koneksi internet and less than an hour of your time, dan kurang dari 1 jam kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Ya, ini yang istimewa teman-teman ya dari EFZ ini. Jadi kurang dari 1 jam kita bisa mendapatkan sertifikat yang menunjukkan level bahasa Inggris kita sudah sampai mana. Oke, and it's free, dan tesnya 100% gratis. Jadi kita tidak perlu membayar sepeser pun. Oke. Ini beberapa alasan mengapa kita sebaiknya mengambil tes di EFZ ini. Oke. Nah, test your English now. Ini teman-teman ya. Di EFZ ini ada 2 jenis tes. Yang pertama, 15-minute quick check. Yang pertama tes singkat yang berdurasi 15 menit. Jadi dengan waktu 15 menit nanti kita bisa mengetahui level bahasa Inggris kita, apakah baru pemula atau sudah menengah ataukah level lanjutan. Kemudian nanti hasilnya bisa kita share, bisa kita bagikan di sosial media kita. Kita tidak perlu bayar, tidak perlu daftar, tidak perlu registrasi ya kalau kita mengambil tes yang 15 menit ini. Tapi kalau kita mengambil tes yang 15 menit ini, kita nanti tidak bisa dapat sertifikat. Nah, kalau kita mau dapat sertifikat, maka kita harus mengambil tes yang 50 minute, yang berdurasi 50 menit. Ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau dapat sertifikat, maka kita harus ambil tes dulu yang durasinya 50 menit ini. Ini, certify your English proficiency. Buktikan dengan sertifikat kemampuan atau kecakapan bahasa Inggris Anda. Registration is free, pendaftarannya gratis. Results fully align with CEFR levels, yang hasilnya sesuai dengan standar CEFR. Get a personalized EFZ certificate. Kemudian nanti kita akan mendapatkan sertifikat dari EFZ yang dipersonalisasi, artinya sudah ada nama kita di dalamnya. Nah, ini ada 2 jenis tes ya teman-teman. Ada yang 50 menit, ada yang 15 menit. Oke, kita coba scroll ke bawah, kita lihat. Oke, ini ada beberapa keterangan lagi di bawahnya. Nah, kita coba kembali ke atas ya teman-teman. Nah, kita lihat di pojok kanan atas ada garis 2 ini. Di pojok kanan atas ada garis 2. Ya, di pojok kanan atas ada garis 2 ini. Kita coba klik. Kita akan lihat menu-menu apa saja yang ada di EFZ ini. Nah, ini dia teman-teman, ada beberapa menu di EFZ ini. Kita lihat dulu sekilas ya. Nah, kita kembali ke atas. Ini yang penting ya teman-teman. Kalau kita mau mengambil tes untuk mendapatkan sertifikat yang menunjukkan level CEFR kita, jadi kemampuan bahasa Inggris kita sudah ada di level mana yang dibuktikan dengan sertifikat, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu ya. Jadi kita nanti harus login dulu. Kalau belum punya akun, kita harus buat akun dulu.
Tapi kalau teman-teman sudah punya akun di EFZ ini, maka tidak perlu membuat akun lagi ya. Jadi kita harus login supaya sertifikat kita nanti bisa tersimpan dan bisa dituliskan nama kita di dalamnya. Oke. Kita lihat menu dari website EFZ ini. Ini yang seperti kita lihat tadi, ada quick check 15 menit ya, ada tes yang berdurasi 15 menit, ada tes yang berdurasi 50 menit. Kemudian ini ada assessment solutions. Di EFZ ini juga menyediakan solusi tes untuk organisasi misalnya, atau untuk sekolah dan lain-lain ya. Oke, kita lihat di bawah di bagian certification ini. Nah, ini yang mau saya tekankan ya teman-teman, ini yang penting. Nah, ini ada tulisan add to profiles, add to profile. Nah, ini yang istimewa dari EFZ ini. Jadi hasil tes kita atau sertifikat kita itu bisa kita tambahkan di profil LinkedIn kita. Jadi kalau teman-teman punya akun LinkedIn yang biasanya aktif di sana, maka hasil tes kita ini bisa kita masukkan, bisa kita tambahkan di profil LinkedIn kita. Jadi kita bisa terlihat lebih kompeten, lebih profesional, karena kita punya bukti yang menunjukkan kemampuan bahasa Inggris kita. Oke. Kemudian di bagian CEFR, di bagian CEFR ini ada tulisannya about the CEFR, dan di bawahnya ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Kita coba klik ya, about the CEFR and EFZ. Jadi ini kayaknya ini penjelasan hubungan antara CEFR dengan EFZ. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini bagaimana sih koneksi antara CEFR dengan tes di EFZ ini. Nah, apa itu CEFR? Apa sih penjelasan lebih lengkapnya, bisa teman-teman baca di sini. Nah, kemudian kaitan antara CEFR dengan EFZ. Oke, kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa CEFR itu terdiri dari beberapa level. Yang pertama ini ada A1. A1 itu level pemula ya, beginner. Kemudian A2 ini elementary, level yang masih dasar. Kemudian ada B1 intermediate, ini sudah menengah. Upper intermediate, ini sudah menengah ke atas. Kemudian C1 advanced, level C1 ini sudah level lanjutan. Kemudian C2 proficient, ini level teratas ya, level yang sudah cakap dalam berbahasa Inggris. Oke, kita kembali ke menu awal tadi ya. Oke, nah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara registrasi atau cara daftar untuk mendapatkan akun di EFZ ini. Nah, kita nanti klik di sini ya teman-teman, di login ini. Login ini nanti kita klik. Oke, kita coba klik saja bagian loginnya. Nah, oke, kalau kita sudah punya akun, maka kita tinggal klik kita mau masuk dengan cara apa. Kalau kita daftarnya pakai Facebook ya kita klik Facebook ini. Kalau kita daftarnya pakai Google ya kita klik Google ini. Kita daftarnya pakai LinkedIn ya kita klik LinkedIn ini. Atau kalau kita daftarnya pakai email dan password, kita masukkan email dan kita masukkan password kita ya. Nah, kalau kita belum punya akun, maka kita klik yang ini, create one now. Create one now ya, kita buat akun yang baru. Misalnya yang ini kita klik create one now. Nah, ketika kita mendaftar, maka kita bisa memilih mau daftar pakai akun Facebook kah, pakai akun
Google kah? Ataukah pakai akun LinkedIn? Atau kita juga bisa pakai email ya, kemudian nanti kita buat password sendiri. Ya, silakan teman-teman pilih mau daftar pakai cara apa ya, yang mudah buat teman-teman. Nah, nanti kalau sudah selesai pendaftarannya, maka nanti kita klik sign in ini lagi ya. Kita klik sign in ini. Nah, kemudian nanti kita masuk ke akun kita. Oke, kalau sudah punya akun, maka nanti kita bisa mengambil tesnya. Nah, misalnya ini saya mau masuk dengan salah satu akun Google milik saya. Oke, ini yang sudah saya daftarkan. Saya pakai yang ini. Nah, kita tunggu. Oke, kalau kita sudah masuk di akun kita di EFZ ini, kita coba klik di garis 2 di pojok kanan atas ini. Nah, kalau sudah ada nama kita, berarti kita sudah berhasil masuk di EFZ ini dan kita sudah bisa mulai mengambil tesnya. Ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita mau mengambil tes di EFZ ini, maka kita bisa pilih yang ini, take a free test. Ini bisa kita klik, atau kita bisa ke bawah dan kita klik yang ini, test your English now. Ini kita klik juga bisa ya, silahkan pilih teman-teman. Kita coba klik yang ini saja ya. Kita coba test your English now. Kalau kita sudah yakin kita mau mengambil tes di EFZ ini. Nah, seperti yang ada di awal tadi, yang saya informasikan di awal tadi, bahwa tes di EFZ ini ada dua macam ya teman-teman. Ada yang berdurasi pendek 15 menit tapi tidak dapat sertifikat, dan ada yang berdurasi 50 menit yang nanti bisa dapat sertifikat. Nah, kalau teman-teman mau coba dulu deh, misalnya mau cek dulu, saya mau cek kemampuan saya yang 15 menit ini ya, biar tidak lama-lama, misalnya sekedar ingin tahu kemampuan teman-teman itu sudah sampai mana levelnya, maka bisa pilih ini yang 15 minute quick check. Nah, tinggal diklik di warna hijau ini ya, warna hijau ini bisa diklik. Kita coba ya, klik. Kita tunggu. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau sudah menuju ke tesnya, welcome, you are about to start the 15-minute quick English check. Selamat datang, Anda akan memulai tes cepat bahasa Inggris berdurasi 15 menit. Nah, tesnya nanti terdiri dari reading, membaca, listening, mendengarkan, yang masing-masing waktunya adalah 7,5 menit ya. Jadi totalnya nanti 15 menit. Jadi tesnya terdiri atas tes reading dan tes listening. Oke, dan ini ada instruksinya. Kalau sudah benar-benar siap, maka nanti klik di start the test ini ya. Klik the start the test ini, maka teman-teman siap untuk memulai tesnya, dan nanti pertanyaan-pertanyaannya akan muncul. Oke, ini yang durasinya 15 menit. Oke, nah kalau kita mau dapat sertifikat, maka kita cari tes yang durasinya 50 menit. Nah, ini certify your English level ini ya. Certify ini berarti dapatkan sertifikat, buktikan dengan sertifikat. Nah, kalau kita mau ambil yang bersertifikat, maka kita pilih yang ini, kita klik yang ini, get your EFZ certificate. Kita coba klik. Nah, our full English test ya, tes bahasa Inggris full lengkap
tes bahasa Inggris lengkap yang berdurasi 50 menit. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah siap, maka nanti klik Start 50 Minute EF Set. Ini nanti diklik. Dan kita tunggu prosesnya. Nah, ini hampir sama dengan tes yang quick check tadi yang 15 menit. Untuk tes yang 50 menit, ini teman-teman nanti juga harus mengerjakan soal reading yang durasinya 25 menit dan soal listening yang durasinya 25 menit. Jadi totalnya adalah 50 menit. Ya, jadi tes di EF Set ini hanya mengetes reading dan listening ya, teman-teman. Oke, ini nanti instruksinya bisa teman-teman baca sebelum mengambil tesnya. Kalau sudah siap, maka nanti klik di bagian sini, Start the reading section, untuk memulai tes reading. Kemudian setelah reading selesai, maka nanti teman-teman akan diminta melanjutkan di bagian listening ya. Nah, kurang lebih caranya seperti ini untuk mendapatkan sertifikat yang menunjukkan level CEFR, teman-teman. Oke, silakan di-explore. Ya, silakan pilih teman-teman. Kalau mau cek dengan cara yang cepat ya pilih yang 15 menit, atau kalau mau dapat sertifikat maka pilih yang 50 menit ini. Oke, kita kembali ke halaman awal. Nah, kalau teman-teman nanti sudah mengikuti tesnya, lalu bagaimana cara menerima atau mendapatkan sertifikatnya? Nah, dari pengalaman saya, sertifikat teman-teman nanti bisa dilihat karena biasanya dikirim lewat email, maka nanti bisa dibuka lewat email, bisa di-download dari situ, atau bisa juga dilihat dari halaman EF Set ini. Nah, ini ada My Result. Nanti teman-teman bisa melihat hasil tes teman-teman di sini, bagaimana hasilnya. Kemudian ini ada My Certificate ya, teman-teman nanti bisa melihat sertifikat teman-teman di sini, My Certificate ini. Jadi cukup mudah caranya ya teman-teman untuk mendapatkan sertifikat yang membuktikan level bahasa Inggris teman-teman. Oke, ini ya. Silakan teman-teman ingat, websitenya adalah efset.org. Oke, saya rasa cukup untuk informasi kali ini tentang cara mendapatkan sertifikat level CEFR. Mudah-mudahan video dan informasi yang saya berikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa nantikan video-video saya berikutnya, tentunya dengan informasi-informasi yang inspiratif dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.